Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kacamata Ayuna. Assalamualaikum. Berhubung kita sebentar lagi akan masuk kuliah, dan mungkin teman-teman juga ada yang penasaran dan kepo gitu. Mata kuliah di jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya itu apa aja sih? Nah, sebelum aku lupa, karena aku baru aja lulus dari tingkat 2 di jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman juga harus tahu sebenarnya, mungkin kalau misalkan maba gitu ya, belum tahu gitu, nama sebenarnya atau nama singkatannya di jurusan ini tuh apa sih gitu. Karena awalnya juga aku bingung gitu, ini singkatan di jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya tuh apa gitu, karena kepanjangan. Jadi untuk yang belum tahu, singkatan yang biasanya kita pakai di jurusan ini adalah budidaya perairan atau biasanya disingkat dengan BDP. Jadi buat teman-teman yang baru tahu atau mungkin maba gitu ya, jadi itulah singkatan yang biasa kita pakai. Dan jadi supaya videonya nggak kepanjangan dan supaya teman-teman juga nggak pusing, di video kali ini aku akan membahas tentang mata kuliah semester 3 atau tingkat 2 di jurusan budidaya perairan ini atau di jurusan BDP. Oke, nggak usah berlama-lama, lanjut kita ke mata kuliah yang pertama, yaitu dasar-dasar aquaculture. Status mata kuliah ini adalah mayor, jadi memang asalnya dari Departemen Budidaya Perairan. Oke. Nah, dasar-dasar aquaculture ini adalah mata kuliah yang membahas tentang komponen aquaculture yang terdiri dari ikan, air, wadah, dan pakan. Terus hubungan dari komponen tersebut itu seperti apa, sama prinsip-prinsip yang mendasari peningkatan produktivitas untuk keuntungan si aquaculture sendiri. Intinya seperti itu. Terus gimana sih maksudnya belajarnya, apakah susah? Apakah gampang atau gimana gitu. Menurut aku dasar-dasar aquaculture ini adalah sangat-sangat mata kuliah yang sangat bisa dipelajari oleh siapapun gitu ya. Dan juga untuk tugasnya sangat-sangat tidak memberatkan, karena biasanya nanti di akhir kita akan membuat laporan, pokoknya laporan praktikum gitu, dan itu dibuatnya sama satu kelompok. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas, dan setiap pekannya ada kuis. Nah, kuis ini udah biasa lah. Kalau misalkan praktikum, itu pasti ada kuis. Oke, jadi nggak usah kaget, guys. Yang kedua, itu ada dasar-dasar mikrobiologi akuatik. Nah, dasar-dasar mikrobiologi akuatik ini adalah pelajaran tentang mata kuliah gitu, yang mempelajari tentang pemahaman mikroba gitu, mikroba akuatik ya, pastinya meliputi taksonominya, morfologinya, terus reproduksi bakteri, virus, fungi, dan alga. Terus metode sama isolasi dari identifikasi dan peranannya dalam kegiatan aquaculture. Jadi teman-teman yang suka biologi banget pasti suka banget mata kuliah ini. Dan menurut aku juga ini mata kuliah yang masih bisa sangat dipelajari kalau misalkan emang teman-teman tekun dalam mempelajarinya. Terus mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah mayor, jadi asli dari departemen kita, yaitu jurusan budidaya perairan. Terus laporan, maksudnya tugas-tugas gitu, apakah memberatkan atau tidak? Sama sekali tidak memberatkan. Biasanya kita setiap pekan disuruh buat artikel itu ya kita baca aja dari jurnal, terus kita udah baca dari jurnal tinggal bikin artikel sebentar, cuma disuruh buat 1 halaman, ya disuruh buat 1 halaman doang. Udah deh, jadi masih oke. Terus yang ketiga itu adalah ichtyologi. Ichtyologi ini adalah mempelajari tentang ikan tok, dan ini adalah mata kuliah interdepartemen. Jadi kita belajar dari jurusan manajemen sumber daya perairan atau MSP gitu. Nah, membahas apa aja sih mata kuliah ichtyologi ini gitu ya. Jadi membahas tentang identifikasi, klasifikasi, deskripsi ikan, distribusi ikan secara geografis, ekologis, anatomi ikan, terus keanekaragaman ikan. Pokoknya tentang ikan kita pelajari semua di sini. Tapi pelajarannya juga seru banget karena sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi masih seru dan penasaran banget gitu. Dan sangat-sangat bisa dipelajari, tapi ya apalagi yang anaknya tipe menghafal banget, nah ini cocok banget nih untuk teman-teman semua yang suka menghafal dan kayak mempelajari wawasan baru gitu. Terus buat tugasnya biasanya kita beda-beda sih. Ada yang
setiap pekannya pokoknya dapat tugas. Nah, tugasnya itu tergantung, bisa disuruh buat poster, bisa disuruh buat tentang infografis. Ya, infografis itu poster ya. Terus bisa kadang disuruh buat video. Jadi tergantung yang dikasih tugasnya itu apa gitu. Tergantung asisten praktikumnya kita ngasih tugas apa gitu. Terus yang keempat, kita belajar tentang metode penangkapan ikan. Dan metode penangkapan ini juga mata kuliah interdepartemen dari jurusan pemanfaatan sumber daya perairan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu formalnya itu teknologi dan manajemen perikanan tangkap gitu. Nah, metode penangkapan ikan ini membahas tentang definisi penangkapan ikan itu seperti apa, terus jenis-jenis kegiatannya itu seperti apa, klasifikasi metode penangkapan ikan itu seperti apa, sama prinsip-prinsip metode penangkapan ikan. Dan ini juga masih bisa banget dipelajarin, apalagi kalau misalkan teman-teman yang suka baca, itu tinggal baca aja dari situ, dan insya Allah lah ujian aman gitu ya. Terus tugasnya juga, apalagi ini tugasnya enak banget. Biasanya kita disuruh buat poster setiap pekannya dan nanti dikasih kayak misalkan definisinya apa, terus kok lupa ya ya pokoknya tentang klasifikasi dari penangkapan ikan itu seperti apa gitu. Nanti dibuat poster dan diupload setiap pekannya ke Instagram gitu. Yang kelima adalah oceanografi umum. Oceanografi umum ini adalah mata kuliah interdepartemen juga dari jurusan ilmu dan teknologi kelautan gitu ya. Nah, oceanografi umum ini menurut aku adalah salah satu mata kuliah yang jadi tantangan di semester 3. Karena kalau misalkan teman-teman belum terbiasa dengan PC atau ya aplikasi-aplikasi yang berbau dengan komputer, itu rada penuh dengan tantangan gitu ya. Terus mata kuliah ini membahas tentang apa gitu. Jadi mata kuliah ini membahas tentang sifat perairan laut, sifat fisikanya, sifat kimianya, terus gambaran dasar lautnya itu seperti apa, gelombang pasang surut itu seperti apa, proses biologi dari perairan itu seperti apa yang terjadi di laut, begitu. Terus untuk tugasnya, biasanya kita setiap pekan akan dikasih modul, dan dari sebelumnya atau misalkan dari beberapa hari sebelumnya sebenarnya kita udah bisa nyicil kerjain. Jadi ya teman-teman kalau misalkan mau nyicil kerjain juga bisa banget, supaya nggak bentrok dan nggak kepepet gitu di akhir-akhir gitu. Jadi ya kalau bisa nyicil lebih awal lebih bagus. Terus yang keenam itu ada mata kuliah dari interdepartemen juga, tapi biasanya kalau ini dari fakultasnya langsung, yaitu adalah pengembangan jati diri sarjana perikanan dan kelautan. Dan angkatan bawah itu katanya udah nggak dapat lagi, jadi ya sebenarnya nggak usah terlalu dibahas juga ya. Intinya aku ada mata kuliah itu ya insya Allah mudah, karena biasanya kita dengerin dari pembicara-pembicara gitu yang datang atau yang memberikan kita materi tentang self improvement. Udah deh, gitu aja biasanya. Terus yang ketujuh itu ada biokimia umum. Biokimia umum juga mata kuliah interdepartemen dari Departemen Biokimia, dan sebenarnya ini adalah salah satu syarat untuk bisa nanti kita lanjutin mata kuliah di semester 4, yaitu nutrisi ikan. Jadi kalau misalkan biokimia umumnya ini nggak lulus, itu belum bisa nanti lah ngambil semester 4 nutrisi ikan. Ya gitulah intinya, ini mata kuliah prasyarat yang jadi harus lulus, jadi harus benar-benar gitu ya. Dan mata kuliah biokimia umum itu membahas apa sih gitu. Jadi kayak teori umum yang bahas tentang mendasari biokimia. Jadi proses selulernya, asam basa, buffer dan kayak gitu-gitu pokoknya guys. Jadi pokoknya biokimia yang dasar banget gitu ya. Untuk bisa kita lanjut nanti ngambil mata kuliah nutrisi ikan di semester 4. Terus susah gak Kak? Bisa dibilang lumayan cukup susah sih, jadi makanya aku rada lupa ya. Tapi ya enjoy aja sih, gak usah dibawa pusing yang gimana-gimana gitu, karena masih bisa dipelajarin sebenarnya. Semua mata kuliah tuh semester 3 tuh masih bisa banget dipelajarin gitu. Untuk tugasnya, biasanya nanti kita setiap pekan disuruh ngerjain laporan praktikum seperti biasa. Dan tergantung departemen. Kalau di departemen aku biasanya satu kelompok itu 3 orang, 3-4 mungkin. 3 orang kalau di angkatan aku 3 orang. Kita ngerjain laporan praktikum biasanya ya udah bagi-bagi aja. Jadi ya bagi-bagi tugas aja gitu guys. Nah, terus yang terakhir, yang ke-8 adalah supporting course. Nah karena waktu itu kuotanya udah habis, jadi mau nggak mau aku harus mengambil supporting course yang masih ada kuotanya. Terus
waktunya itu tidak bentrok sama mata kuliah aku yang lain gitu. Otomatis aku nanya ke teman aku yang masih buka adalah, dan waktunya tidak bentrok, yaitu dasar-dasar akustik kelautan. Aduh, rada-rada awalnya takut jujur ya, karena aku mikirnya dasar-dasar akustik kelautan ini kayak hafalan, jadi kayak ya insya Allah masih bisa dipelajarin deh gitu. Dan waktu itu aku cuma ngambil, dan waktu itu yang ngambil dasar-dasar akustik kelautan sebagai supporting course itu cuma 3 orang yaitu aku sama 2 teman aku dari departemen yang sama gitu ya. Tapi alhamdulillah masih dapat nilai yang bagus gitu ya. Intinya kalau misalnya teman-teman rajin ngerjain tugas sama hadir terus di setiap pertemuannya, insya Allah masih aman lah. 3 IP 3 itu masih di atas, masih ada gitu. Oke. Terus kenapa menurut aku ini orang-orang pada gak mau ngambil, karena ini belajar tentang fisika banget, belajar tentang teknologi banget. Jadi kalau misalkan emang teman-teman suka itu ya silakan mengambil mata kuliah ini gitu. Cuman karena aku bukan tipe yang fisika banget gitu ya, jadi ya rada kaget ngambil ini. Tapi alhamdulillah masih bisa survive guys. Jadi ya kalau misalkan mendekatkan diri sama yang di atas, insya Allah dipermudah lah gitu intinya mah. Oke, jadi segitu dulu aja tentang penjelasan yang terburu-buru ini. Walaupun sudah berusaha mensingkatkan, tapi tetap aja panjang durasinya. Insya Allah videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.